Shalom GPGPIB, kembali lagi di SBP on the Weekend, edisi 16 Maret 2024. Bersama saya, Devita Junisartia Borus Pautar. Rekan-rekan GP yang terkasih, sebelum kita mengawali renungan hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih atas penyertaan dan berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dan mengingatkan kami untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu melalui SBP bersama rekan-rekan Gerakan Pemuda saat ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu agar kami memahami, mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati juga kehidupan kami dan setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah rekan-rekan, kita akan membacakan firman Tuhan dari Alkitab Lukas 19 ayat 11 sampai 24. Kita buka Alkitab Lukas 19 ayat 11 sampai 24. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat, Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan, menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam satu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri, dan engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya pada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini, itu,
daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema hari ini adalah yang manakah kita? Kapankah kerajaan surga itu dinyatakan? Bayangkan bila diri kita memiliki prasangka yang sama dengan mereka yang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan karena Yesus sudah dekat di sana. Menjawab berbagai prasangka tersebut, Yesus pun memberikan perumpamaan mengenai perumpamaan tentang uang mina kepada kita. Kemudian, perumpamaan ini menggambarkan kepada kita mengenai sikap suatu kelompok atau hamba yang menantikan kedatangan kerajaan surga itu. Sampai dengan saat ini, kira-kira kita yang mana dari keempat jenis hamba tersebut? Apakah kita sebagai hamba yang menerima kekuasaan atas 10 kota? Apakah kita hamba yang menerima 5 kota? Atau kita hamba yang jahat? Atau mereka yang dibunuh oleh karena menolak menjadi rajanya? Yang manakah kita kira-kira dari jenis hamba tersebut? Sebelumnya, baiklah kita kesamakan persepsi dahulu. Pengertian kekuasaan atas 10 atau 5 kota dipahami sebagai perkara yang dipercayakan oleh Allah kepada kita agar kita selesaikan sehingga kemuliaannya semakin dinyatakan. Bukan kehebatan kita. Artinya, bila tidak menerima, maka orang tersebut tidak teruji dalam perkara yang kecil bahkan tidak setia. Selanjutnya, marilah kita tarik benang merah dari minggu kedua ini. Apabila dibuat satu kalimat, maka benang merahnya adalah bahwa kita harus critical thinking dan cerdas, wakatan keselamatan, menjaga motif kita bukan pada Allah dan tidak mencuri kemuliaan. Tuhan kan keluar dari zona nyaman agar kita setia dalam perkara kecil. Dalam hal ini, perkara terkait isu-isu permasalahan sosial maupun dunia digital yang membutuhkan kebijaksanaan tertentu. Makanya, ayat kita layak sebagai hamba yang menerima 5 maupun 10 kota. Nah, kembali pertanyaan di atas, yang manakah kita kira-kira dari keempat jenis hamba tersebut? Pada perumpamaan tadi, kita dapat mengambil contoh bahwa 3 orang dari 10 orang budak yang diberikan 1 mina, di mana hamba yang pertama dapat mengembangkan 10 mina dan dikaruniai 10 kota. Hamba yang kedua mengembangkan 5 mina dan dikaruniai 5 kota. Hamba yang ketiga tidak dapat mengembangkannya dan tidak mendapatkan apa-apa oleh tuannya. Dari perumpamaan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua hamba yang setia dapat melakukan tugasnya yang diberikan oleh tuannya dan dapat mengembangkan apa yang diberikan kepadanya, sehingga mereka diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, kita sebagai murid-murid Kristus, patutnya kita harus melakukan apapun yang dikaruniai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memperoleh pemberitaan tersebut. Jadi kesimpulannya, ketika kita diberikan Tuhan kelebihan ataupun talenta, maka
kita harus mensyukuri dan mengembangkannya dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita setia dalam perkara yang kecil seperti doa, seperti tanggung jawab kita dan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari kita akan diberikan berkat oleh Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Baiklah rekan-rekan pemuda, kita telah merenungkan firman Tuhan. Baiklah, kita tutup dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami bacakan ini dapat menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, kiranya kami belajar dari dua hamba yang setia. Karena mereka bertanggung jawab atas tugasnya. Begitulah Tuhan akan memberikan mereka hadiah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur dan mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya dengan kesungguhan kami, Engkau berikan yang terbaik bagi kami ke depannya. Ajarilah kami takut akan Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami sebagai pemuda ada salah dan dosa, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau layakkan kami di hadapan-Mu. Dan juga, ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami ke depannya. Dan berkati setiap langkah kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat GPGPIB, bertumbuhlah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Halo memberkati. Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!